Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Safira Ramadanti dengan NIM 2406011140109. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai hasil dari proyek individu saya tentang diagnosa penyakit diabetes mellitus menggunakan Fuzzy Inference System Hamdani. Jadi di sini ada beberapa konten yang akan dibahas. Yang pertama ada latar belakang, rumusan masalah, pembahasan, demo MATLAB, kesimpulan, dan juga daftar pustaka. Yang pertama adalah latar belakang, kenapa saya mengambil topik tentang diabetes mellitus, karena penderita diabetes mellitus ini tuh meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini tuh disebabkan karena keterlambatan diagnosis penyakit dan juga karena gaya hidup yang tidak sehat. Nah, di sini juga ada masalah itu kurangnya dokter spesialis, di mana sebenarnya diagnosis diabetes mellitus itu biasanya dilakukan oleh dokter spesialis dengan memperhatikan gejala fisik, keluhan pasien, dan hasil pemeriksaan laboratorium. Nah, dengan peningkatan penderita dan kurangnya dokter spesialis pun akan menimbulkan masalah yang membuat diagnosa itu membutuhkan waktu yang lama. Oleh karena itu, di sini salah satu cara untuk menangani masalah tersebut itu adalah kita itu dapat membuat suatu fuzzy inference system untuk membantu melakukan diagnosa penyakit diabetes mellitus agar lebih efisien dan juga lebih efektif. Di sini saya membuat fuzzy inference system dengan menggunakan model Mamdani dan di sini saya terapkan menggunakan aplikasi dari MATLAB. Yang kedua ada rumusan masalah. Jadi dari latar belakang yang telah saya sampaikan sebelumnya dapat dirumuskan masalah yang akan diselesaikan dalam penelitian ini, yaitu bagaimana proses membangun fuzzy inference system untuk mendiagnosa penyakit diabetes mellitus menggunakan model Mamdani. Yang ketiga itu ada pembahasan. Jadi di sini ada data input dan output dari penelitian yang telah dilakukan. Di sini digunakan jumlah datanya itu adalah 60 data sampel hasil dari statistical sampling, di mana saya itu dapat dari referensi dari salah satu jurnal, yaitu dari jurnal yang dilakukan oleh Junaidi pada tahun 2011. Lalu untuk input fuzzy-nya di sini ada 4 himpunan input fuzzy, ada usia, ada BMI atau body mass index, dan juga tekanan darah. Ada 3, maaf. Lalu ada output fuzzy, di sini tuh outputnya keluarannya adalah tingkat resiko dari diabetes. Lalu di sini ada proses pada fuzzy inference system. Jadi dari initial input, jadi kita memasukkan input yang tadi ada 3, lalu kita masuk ke proses fuzzification, di mana pada fuzzification ini nanti akan mengubah masukan-masukan yang nilai kebenarannya itu bersifat pasti kris input ke dalam bentuk fuzzy input. Lalu di sini ada rules evaluation atau inference, jadi nanti dia diterapkan rule-rule fuzzy. Lalu di sini ada defuzzification. Jadi defuzzification ini dia akan mengubah fuzzy output yang tadi dihasilkan pada saat rule evaluation menjadi nilai CRIPS berdasarkan fungsi keanggotaan yang telah ditentukan sebelumnya. Nah, pada penelitian ini itu akan menggunakan metode centroid. Lalu selanjutnya akan dihasilkan final output atau nanti hasilnya berarti tingkat resiko dari diabetes mellitusnya. Lalu yang pertama kita jabarkan ada proses fuzzification. Jadi dalam fuzzification di sini akan di sini saya tampilkan adalah rancangan dari fuzzy input output, di mana sebelah kiri di sini itu adalah fuzzy inputnya, himpunan fuzzy input, yaitu tadi ada 3, usia, BMI, dan juga tekanan darah. Lalu outputnya itu adalah risiko. Nah, di sini juga ada beberapa keterangan, ada and metodenya menggunakan mean, or metodenya max, implication-nya mean, agregasinya itu max, dan tadi diffusification-nya pakai centroid. Nah, sekarang saya akan bahas lebih lengkap lagi untuk setiap input dan outputnya. Untuk input yang pertama ada usia. Dalam usia di sini ada fungsi keanggotaannya itu ada 3. Ada muda, paruh baya, ada juga tua. Kalau untuk intervalnya dapat dilihat di sini saya sudah buat juga untuk fungsi membership-nya yang ada di MATLAB yang dapat dilihat pada gambar di bawah. Lalu ada fungsi keanggotaannya, himpunan fazinya dapat dilihat pada persamaan yang ada di sebelah kanan. Jadi ada yang muda di sini, parubaya, dan juga tua.
Lalu untuk input yang kedua, BMI, di mana BMI itu Body Mass Index. Jadi dia itu hasil perhitungan dari berat badan dibagi dengan tinggi badan dalam satuan meter, di mana dalam BMI ini ada fungsi keanggotaannya ada 5, yaitu kurang, ada normal, ada kelebihan, ada obesitas 1, dan juga obesitas 2. Untuk gambar fungsi keanggotaan yang ada di MATLAB dapat dilihat pada gambar, dan fungsi persamaannya, fungsi keanggotaannya itu dapat dilihat pada sebelah kanan. Lalu selanjutnya ada input tentang tekanan darah. Jadi dalam tekanan darah ini terdapat fungsi keanggotaannya itu ada 4, yaitu rendah, normal, tinggi, dan juga sangat tinggi. Seperti sebelumnya, untuk fungsi keanggotaan pada MATLAB yang telah dibuat itu ada pada gambar, dan juga untuk persamaannya dapat dilihat pada sebelah kanan. Lalu di sini ada output dari himpunan fazinya, yaitu tingkat resiko diabetes, di mana dia itu memiliki 5 fungsi keanggotaan, yaitu sangat rendah, rendah, menengah, tinggi, dan juga sangat tinggi. Untuk persamaannya dan juga gambarnya dapat dilihat pada layar. Selanjutnya, untuk proses yang kedua itu adalah inference atau rule evaluation. Jadi di sini itu dari input yang tadi diterapkan menggunakan fungsi keanggotaan yang sebelumnya, setelah itu dilakukan inference atau rules evaluation, di mana dia itu akan memperhitungkan semua aturan yang ada dalam basis pengetahuannya. Tuh. Jadi ada 60 fuzzy rule di sini yang telah dimasukkan ke dalam MATLAB. Di sini misal contoh yang rule ke-60 itu if usia is tua, BMI-nya itu obesitas, and tekanan darah is sangat tinggi, maka resikonya itu terkena diabetes sangat tinggi. Seperti itu nanti bentuknya. Dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga prosesnya itu adalah dephasification. Jadi nanti pada dephasification ini tuh dia menggunakan metode centroid, di mana pada metode centroid itu dia akan dari nilai Krips itu didapatkan dengan mengambil center point-nya. Nah, di sini saya contohkan untuk proses dephasification-nya, contoh datanya itu usianya itu 35, BMI-nya itu 20,2, terus tekanan darahnya itu 110. Lalu pada saat saya plot di sini di MATLAB-nya, programnya dihasilkan tingkat resikonya itu adalah sekitar 8,69, atau tingkat resiko diabetes itu rendah. Selanjutnya, saya akan melakukan demo MATLAB yang telah saya buat. Jadi, ini adalah fuzzy inference system yang telah saya buat di MATLAB. Seperti yang sebelumnya telah saya jelaskan, di sini ada 3 input dari himpunan fuzzy inputnya, yaitu ada usia, BMI, tekanan darah, lalu ada 1 output yaitu resiko. Nah, untuk penjelasannya lagi, tadi kan saya karena menggunakan model Mamdani, maka untuk perhitungannya sendiri, untuk dia pada saat rule inference-nya itu menggunakan metode min-max. Tuh. Di sini ada N metodenya min, OR-nya itu max, implikasinya min, agregasinya max, terus tadi diversifikasinya itu menggunakan metode centroid. Nah, untuk setiap inputnya di sini tadi juga kita bisa lihat cek fungsi keanggotaannya itu dia intervalnya berapa aja, parameternya berapa, range-nya berapa yang dapat diatur di sini. Di sini usia range-nya 0 sampai 100, parameternya itu ada 0, 0, 30, 40 untuk yang muda. Lalu tadi fungsi keanggotaan itu ada 3, muda, parubaya, tua. Lalu untuk yang BMI itu ada 5, kurang, normal, kelebihan, obesitas 1, obesitas 2. Lalu ada tekanan darah, ada rendah, normal, tinggi, sangat tinggi. Lalu ada risikonya itu ada sangat rendah, rendah, menengah, tinggi, dan juga sangat tinggi, yang tadi sudah saya tampilkan juga fungsi keanggotaan untuk persamaannya secara lengkap yang ada di PPT. Lalu untuk tipenya sendiri sebenarnya untuk pembangunannya itu saya menggunakan 2 ya. Dari di sini tuh ada trim untuk triangular sama
untuk yang trapesium. Nah, selanjutnya saya akan melihat juga ini untuk yang rule-nya. Di sini adalah rule-rule yang sudah saya inputkan, ada 60 rule. Lalu untuk uji cobanya sendiri saya lakukan sekarang, coba kita prediksi apakah eh, resikonya itu dari inputan yang telah kita masukkan itu berapa. Misal di sini usianya saya inputin adalah 21. Lalu BMI-nya itu misal sekitar 26, misal. Lalu untuk tekanan darahnya itu misal kita masukkan tekanan darahnya sekitar 120. Nah, kalau kita lihat di sini resikonya terkena penyakit diabetes yaitu sekitar 14,5. Kalau kita lihat tadi di interval dari nilai linguistiknya itu, maka untuk tingkat resiko diabetes 14,5 itu termasuk tingkat yang rendah. Karena pada rendah itu antara 5 sampai 15. Lalu kita close. Nah, untuk prediksi sendiri tidak hanya di sini kita bisa ngelakuinnya atau kita bisa di command prompt yang ada di MATLAB. Jadi kita tinggal masukin inisialisasi di sini vis sama dengan kita baca dulu filenya tadi untuk file visnya proyek individu. Lalu kita tinggal cari aja outputnya. Outputnya misalkan kita masukkan tadi 21, terus di sini BMI-nya 26, lalu tekanan darahnya 120, lalu kita visinya tadi sama kayak tadi ya, 14,4587. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai kesimpulan. Jadi kesimpulan dari penelitian ini adalah fuzzy inference system itu dapat membantu mendiagnosa penyakit diabetes mellitus secara efektif dan efisien sehingga pasien itu dapat dengan cepat mendapatkan pengobatan segera apabila terkena diabetes mellitus. Lalu fuzzy inference system ini dirancang dengan fungsi keanggotaan sebagai variable input, tadi ada input, output, dan juga ada role base-nya atau fuzzy role. Nah, untuk aturan fuzzy yang digunakan itu mempengaruhi proses evaluasi. Jadi semakin akurat dari aturan fuzzy yang dimasukkan, maka hasil evaluasinya akan semakin baik. Lalu untuk pengembangan ke depannya dari sistem ini itu bisa diterapkan Adaptive Neural Fuzzy Inference System atau ANFIS, di mana pada ANFIS ini itu dapat membantu si sistem ini mendapatkan hasil yang lebih baik lagi dalam menentukan diagnosa resiko penyakit diabetes mellitus. Selanjutnya ada daftar pustaka. Di sini ada beberapa jurnal yang saya gunakan sebagai referensi dalam mengerjakan penelitian ini. Lalu akhir kata saya ucapkan terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.